Prabowo berjanji mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset. Dalam pidato dia yang kedua merespon aksi massa pembubaran DPR. Nah, di episode kali ini gua ingin membahas tentang apa itu sebenarnya RUU perampasan aset, pentingnya RUU ini, dan juga kenapa proses penyelesaiannya lambat. Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Perlu lu ketahui, sampai sekarang perampasan aset untuk kasus-kasus seperti korupsi di Indonesia itu basisnya masih conviction base, alias harus ada vonis yang inkrah dulu. Di mana vonis yang inkrah itu artinya sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat digugat. Baru aset-aset pelaku kejahatan tersebut bisa dirampas. Jadi seperti Undang-Undang Tipikor pasal 18 sebenarnya udah kasih opsi perampasan barang dan uang pengganti. Tapi sekali lagi semuanya itu baru bisa efektif kalau sudah ada putusan pengadilan yang final. Akibatnya kalau ada pelaku yang kabur, meninggal, atau let's say dia bebas, proses tersebut jadi macet, jadi sulit. Let's say misalnya negara pengen menyita aset dari pelaku kejahatan korupsi. Sebenarnya bisa aja dibelokin ke jalur perdata nih. Tapi kalau udah masuk ke jalur perdata, itu biasanya prosesnya panjang dan rawan untuk kalah. Makanya sering muncul kesan, kok aset-aset koruptor nggak pernah balik ke negara? Kok susah banget untuk disita oleh negara? Ya karena hukum yang berlaku sekarang itu ngebatesin ruang gerak untuk menyita atau merampas aset para pelaku kejahatan tersebut. Prosesnya terlalu panjang, terlalu lama, sehingga peluang untuk aset-aset tersebut diamankan oleh para koruptor ini jadi semakin besar peluangnya. Oleh karena itu, kenapa RUU perampasan aset ini menjadi krusial terutama dalam pemberantasan korupsi? Karena di RUU tersebut memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan tanpa perlu menunggu putusan pidana dulu. Jadi udah tertangkap tangan, lagi proses penyelidikan, lagi proses peradilan, nggak perlu nunggu sampai itu selesai dan final dari pengadilan, negara bisa menyita dulu. Sehingga asetnya nggak lenyap meskipun pelakunya kabur, meninggal, atau diputus bebas seperti yang tadi gue bilang. Nah, konsep ini sebenarnya dikembangkan pertama kali di Amerika Serikat yang kemudian diperluas untuk kejahatan pencucian uang. Di Indonesia sendiri, proses untuk finalisasi menjadi undang-undang itu masih panjang, masih tarik ulur, nggak selesai-selesai. Bahkan dari riset yang gue coba lakukan, ini sudah dari tahun 2012. Which is, gue bikin video ini September 2025, sudah kurang lebih sekitar 13 tahun. Di mana pada tahun 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional itu mulai menyusun naskah akademik untuk landasan RUU perampasan aset. RUU ini tercantum dalam proses legislasi nasional atau yang disingkat Prolegnas tahun 2015 sampai 2019. Tapi tidak pernah masuk daftar prioritas. Di tahun 2023, Presiden Jokowi kala itu mengirim surat presiden atau yang disingkat Surpres ke DPR pada Mei 2023 beserta draft RUU perampasan aset. Tapi lagi-lagi hingga akhir 2023, naskah tersebut masih belum juga dibahas di Komisi 3. Di tahun 2025, ketika pidato Prabowo dalam menanggapi aksi demo pembubaran DPR, salah satu poinnya adalah dia berjanji akan merealisasikan RUU perampasan aset. Tapi anggota Komisi 3 DPR, Beni Harman, mengakui bahwa fraksi-fraksi di DPR itu belum kompak. Hanya Partai Demokrat yang mendorong rancangan RUU perampasan aset ini untuk masuk Prolegnas di tahun 2025. Bahkan ia mendorong untuk Prabowo menerbitkan Perpu jika DPR masih lambat
bergerak. Nah, kalau lu bertanya kenapa ini mandek terus, salah satu faktornya adalah ada satu RUU yang lain yang menunggu disahkan dulu, yaitu RUU KUHP. KUHP. Konon, kenapa ingin menunggu RUU yang ini selesai dulu? Karena nggak pengen terjadi tumpang tindih dengan tata hukum acara pidana yang baru. Nah, lalu juga ada poin yang menurut gua ini krusial sih, yaitu pertentangan substantif dan hak asasi manusia. Karena gini, isi RUU dari perampasan aset itu memperluas kewenangan penegak hukum untuk merampas aset dari tindak pidana lain. Jadi nggak hanya korupsi nih. Nah, takutnya ini menjadi celah kalau tidak diatur poin demi poinnya dengan cermat. Misalnya, karena ada satu orang diduga melakukan korupsi, asetnya dirampas dulu. Tapi sebenarnya, dalam proses tersebut, si terduga pelaku itu sebenarnya bisa melakukan pembuktian terbalik. Cuma, ada ketakutan juga atau ada kekhawatiran perampasan aset ini menjadi berlebihan dan semena-mena. Sehingga ini juga menjadi faktor yang membuat RUU perampasan aset menjadi lama di prosesnya. Lalu, poin yang berikutnya, bisa jadi orang-orang yang memang melakukan tindak korupsi takut kalau RUU ini disahkan. Karena sudah menjadi rahasia umum, para pelaku korupsi itu juga banyak dari kalangan pemerintah, pejabat, anggota DPR, menteri. Sudah berapa banyak yang kedapatan melakukan korupsi. Nah, sekali lagi, ini menurut keyakinan gua, itu juga menjadi faktor RUU ini terus diulur-ulur sampai sudah 13 tahun. Nah, sebenarnya juga ada jalur lain kalau ingin nge-track aset dari seorang pelaku kejahatan korupsi, yaitu lewat jalur TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Di sini PPATK bisa nge-freeze rekening dari pelaku biar dia nggak tarik atau bawa kabur duitnya terlebih dahulu. Lalu juga ada mekanisme pembuktian terbalik seperti yang tadi gue juga udah sampaikan. Jadi si pelaku nih harus membuktikan kalau duit yang dia terima itu adalah duit yang halal, bukan dari tindak kejahatan. Dan hakim bisa melakukan sita tambahan kalau ketahuan ada aset lain yang masih nyempil, yang belum ketahuan. Tapi lagi-lagi, untuk perampasan final masih mesti menunggu vonis pidana. Jadi, kalau RUU perampasan aset ini lolos, bisa difinalisasi, negara bisa lebih cepat menyita aset tanpa perlu menunggu vonis. Dan korban, baik itu negara maupun mungkin korban dari tindak kejahatan keuangan seperti penipuan investasi, itu juga jadi bisa punya jalur hukum buat klaim aset atau mendapatkan kompensasi dari kerugian yang mereka derita. Dan aset juga bisa balik ke korban. Karena beberapa kali kejadian, seringkali karena sulit untuk mengumpulkan aset-aset dari para pelaku, negara menyitanya tapi nggak dikembalikan ke korban. Karena sulit sekali untuk menghitung mekanismenya. Misalnya ada 100 korban. Korbannya ada yang rugi 1 miliar, ada yang ruginya 100 juta, ada yang rugi 10 juta. Cuma ketika disita asetnya, nggak cukup nih untuk membayar kerugian dari mereka. Sehingga seringkali karena tidak ada hukum yang jelas untuk hitung-hitungan hal tersebut, negara lebih memilih untuk menyita dan dimasukkan ke kas negara. Korban terutama jadi makin buntung. Ini pernah juga kok ada kejadian seperti kasusnya First Travel, kalau lu inget, itu kalau nggak salah ya, lu boleh koreksi gue, aset para korban itu, uang para korban itu nggak bisa dibalikin. Akhirnya masuk ke gas negara. Lalu juga ada kasusnya Indosuria, itu kasus nilainya 106 triliun rupiah. Masih belum jelas juga sampai sekarang. Nah, masalahnya balik lagi tadi, apakah kalau menyita aset mereka, bisa nggak aset mereka itu untuk dikembalikan ke para korban? Karena kejahatan keuangan seperti ini, korupsi seperti ini, nggak hanya dilakukan oleh para pejabat. Yang dirugikan bukan hanya negara, tapi masyarakat pun juga bisa mengalami hal tersebut. Akhirnya, bola sekarang nih ada di tangan DPR. Prabowo
boleh menjanjikan, tapi tetap saja yang merancang undang-undang adalah DPR sebagai legislatif. Prabowo mah presiden, dia eksekutif, dia menjalankan pemerintahan. Operasional pemerintahan negara ini kan dia. Tapi rancangan undang-undang ada di DPR. Bisa nggak Prabowo nge-push? Bisa aja. Cuma posisi Prabowo dan posisi DPR dan juga posisi Mahkamah Konstitusi itu ada di level yang sama. Kalau dulu sekolah dulu belajar tentang demokrasi, trias politika, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, posisi mereka ini sejajar. Prabowo nggak bisa memerintahkan DPR untuk, lu jalanin perintah gua. Karena DPR bukan bawahannya Prabowo sebagai presiden. Tapi Prabowo bisa nge-push mereka, encourage mereka untuk, come on, jalanin dong. Itu kalau Prabowo mau menepati janji dia. Dan juga DPR mau benar-benar serius. Kan udah di demo nih, semingguan. Coba dong, tunjukkan hasilnya. Tunjukkan kinerjanya. Jangan mentang-mentang setelah ini reda, kalian nih anggota DPR balik lagi kelakuannya, ke settingan pabrik. Padahal yang perlu kalian ingat, kalian adalah wakil rakyat. Dan sekarang rakyat sedang menuntut supaya RUU perampasan aset itu disahkan secepat mungkin. Jadi sekali lagi, bolanya ada di tangan DPR. Oke, itu aja dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu punya pendapat atau lu ada komentar, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.